Nah, kemudian bersedia mengembalikan semua penghasilan yang telah saya terima yang seharusnya bukan menjadi hak saya. Kemudian sebagai salah satu syarat pencairan gaji. Baiklah sobat-sobatnya, setelah kita menerima SK P3K seperti ini, maka nanti untuk kita mendapatkan pembayaran gaji P3K, yang mana untuk gaji yang dibayarkan bukan hanya gaji pokok yang tertera pada SK, namun juga nanti kita berupaya untuk mendapatkan gaji plus tunjangannya, termasuk tunjangan anak dan juga tunjangan keluarga. Pada video ini kita akan berbagi contoh dan juga pengalaman apa saja syarat pemberkasan gaji P3K setelah kita menerima SK P3K. Lah ketentuan untuk pembayaran tunjangan istri ataupun juga suami dan juga tunjangan anak untuk P3K. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ini nanti adalah merupakan contoh SPJ ya. Contoh SPJ ketika teman-teman nanti sudah menerima SK dan juga sudah menerima pembayaran untuk gaji per bulannya. Nah, sini kita contohkan, ini misalkan ya, nanti untuk besar kecilnya dari gaji yang kita terima per bulannya, ini berdasarkan dari banyak sedikitnya anggota keluarga yang kita masukkan dalam tunjangan kita, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini sebagai contoh ya, teman-teman. Nah, sebagai contoh, ini adalah kita sebagai P3K guru. Untuk peserta guru dengan nomor urut sekian, ini adalah kita ini untuk gaji pokoknya sebagai P3K. Kalau misalkan ijazah kita itu adalah S1 misalkan. Nah, untuk gaji pokok yang tertera pada SK P3K dengan ijazah S1 itu adalah Rp2.966.500. Ini adalah gaji yang tertera pada SK ya. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan banyak tunjangan, teman-teman, selain gaji pokok ini. Nah, misalkan lah untuk tunjangan istri atau tunjangan suami gitu kan. Ini sebesar sekitar 10%. Kemudian ada tunjangan anak. Nah, kemudian untuk totalnya ini adalah ada sekian ini ya. Nah, ini adalah sebagai contoh kalau misalkan dalam satu keluarga ini adalah seorang istri, ini adalah seorang P3K, kemudian memiliki satu orang suami, kemudian memiliki dua orang anak, maka nanti dari tunjangan-tunjangan yang diterima ini adalah totalnya sekian ini ya untuk finalnya. Dan kemudian ini tentu berbeda gaji yang diterima oleh yang punya anak dua dengan gaji yang diterima oleh yang punya anak satu misalkan ya. Ini sebagai contohnya untuk peserta yang ada di nomor 2, untuk gaji pokoknya sama, kemudian tunjangan suami istri sama. Sebenarnya di sini punya dua anak ya, punya dua anak, namun anak yang pertama ini sudah menikah atau mungkin anak yang pertama ini sudah lulus kuliah gitu kan. Berarti di sini nanti tidak lagi ditunjangkan ya untuk tunjangan P3K. Sehingga untuk gaji yang diterima per bulannya ini lebih rendah daripada yang memiliki dua anak yang dimasukkan dalam tunjangannya. Nah, lantas di sini nanti ketika teman-teman sudah menerima SK P3K, nanti untuk bisa mendapatkan pembayaran gaji dan tunjangan seperti ini sesuai dengan harapan kita, kira-kira apa saja berkas yang harus kita siapkan. Nah, di sini sebagai contohnya yang pernah kami alami di tahun kemarin itulah seperti ini, teman. Jadi setelah nanti kita itu menerima SK P3K, maka nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir ya. Formulir yang dimaksud adalah di sini adalah formulir KP4. Nah, yang dinamakan adalah formulir KP4. Nah, ini adalah merupakan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga gitu kan. Nah, jadi untuk pengisiannya itu sama halnya dengan kita mengisi formulir kebanyakan ya. Tentunya di sini data yang kita isikan itu data yang sebenar-benarnya. Data yang nanti sesuai dengan KK dan juga KTP dan juga dokumen lainnya ya, termasuk juga buku nikah gitu kan, atau akta nikah bagi teman-teman yang sudah menikah sebagai syarat untuk nantinya kita tuh mendapatkan pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Dan di sini sebagai contohnya untuk pengisiannya kira-kira bagaimana. Nah, di sini sebelum kita bahas untuk lampiran berkasnya yang harus kita siapkan ya. Ini kita cek dulu untuk contoh formulirnya. Inilah tentunya di sini kita sebutkan, tuliskan nama lengkap kita ya. Nama lengkap, kemudian kita masukkan NIP, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian agama, kemudian status kepegawaian kita. Tentunya nanti di sini kita isikan dengan P3K gitu kan. Kemudian jabatan kita itu apakah jabatan fungsional ataukah jabatan struktural.
Kemudian untuk pangkat dan golongannya, kalau misalkan P3K itu adalah ijazah S1, tentunya di sini adalah ahli pertama ya. Kemudian untuk pangkat golongan adalah ahli pertama apa, kemudian unit kerjanya di mana, kemudian masa kerja kita. Kalau misalkan baru saja menerima SK P3K, berarti di sini masa kerja kita ini masih 0 tahun ya, 0 tahun 0 bulan gitu kan. Kemudian untuk masa kerja tambahannya, kemudian di sini disisihkan sesuai dengan isiannya. Kemudian untuk digaji ini menurut dari PP berapa. Kalau misalkan di P3K terutama di sini PP-nya mengacu pada gaji dan juga tunjangan P3K ya. Dikarenakan untuk besaran dari gaji antara PNS dan P3K itu berbeda dan tentunya lebih besar gaji P3K. Nah, selanjutnya untuk alamat tempat tinggal ini kita isikan ya, sama halnya seperti biasanya kita mengisikan alamat tempat tinggal kita. Kemudian di sini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya inilah mempunyai susunan keluarga sebagai berikut. Misalkan ini adalah untuk nama anak, istri, suami atau kita isikan ya namanya. Kemudian tempat lahirnya ini di mana, kemudian tanggal lahir, kemudian status perkawinan kalau misalkan suami atau istri ya untuk yang pertama ini. Kemudian untuk anak nanti menyesuaikan. Kemudian pekerjaannya ini apa? Apakah PNS atau mungkin masih sekolah atau tidak gitu kan. Kemudian keterangan suami, istri atau anak kandung, kemudian ini dapat tunjangan atau tidak. Ini tentunya mengacu pada peraturan siapa saja yang bisa ditunjangkan gitu ya. Kemudian di sini keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila keterangan ini ternyata tidak benar atau palsu, nanti kita bersedia ya untuk dituntut di muka pengadilan dan seterusnya ini. Nah, kemudian bersedia mengembalikan semua penghasilan yang telah saya terima yang seharusnya bukan menjadi hak saya. Ini adalah untuk mengetahuinya, ini adalah biasanya kepala sekolah, kemudian di sini adalah pengawas pegawai yang bersangkutan ya. Nah, ini tertanggal, ini misalkan di mana gitu kan. Kemudian tahun berapa tanggalnya, kemudian ini nama kita dan juga NIP 3K kita. Kemudian di sini berikutnya untuk pengertian dari KP4 itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini untuk KP4 itu merupakan tunjangan untuk keluarga ya, sebagai bentuk pelayanan bagi para pegawai untuk mengusulkan tunjangan bagi istri atau suami serta bagi anaknya. Apabila PNS atau P3K ini yang sudah terdata dan memiliki daftar gaji serta sudah berkeluarga namun tidak melaporkan data keluarganya dalam bentuk surat keterangan KP4, maka tentunya ia tidak akan mendapatkan tunjangan keluarga. Jadi di sini wajib nanti kita mengisi KP4 ini ya. Dan selanjutnya di sini tentunya untuk KP4 itu penggunaannya ada berbagai macam ya. Nah, KP4 ini adalah yang pertama bisa sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan keluarga untuk P3K, kemudian sebagai syarat untuk pencairan pensiun untuk yang PNS ya. Kemudian sebagai syarat pencairan pesangon pindah. Nah, kemudian sebagai syarat pemberkasan atau pemberkasan pengurangan tunjangan istri atau mungkin anak gitu kan. Nah, misalkan di sini awalnya anak kita itu masih usia sekolah ya. Kemudian setelah ternyata sudah menikah, maka di sini ya harus kita isikan KP4 yang terbaru ya. Nanti untuk mengurangi tunjangan yang awalnya diberikan pada anak ini, karena sudah menikah itu kan sudah nggak boleh ya, atau mungkin sudah lulus kuliah gitu. Kemudian sebagai salah satu syarat pencairan gaji. Nah, ini jadi wajib ya nanti mengisi KP4 kalau misalkan sudah menerima SK. Kemudian sebagai syarat PNS yang akan pindah atau mungkin juga untuk P3K gitu kan, sebagai syarat pemberkasan kenaikan gaji. Nah, kemudian misalkan gaji berkala, P3K itu kan nanti setiap 2 tahun mendapatkan kenaikan gaji berkala ya. Nanti kita mengisikan yang seperti ini lagi. Kemudian sebagai salah satu syarat ketika akan mengurus BPJS keluarga, teman-teman. Dan berikutnya untuk berkas yang diminta itu biasanya seperti ini, seperti halnya yang telah di-share oleh salah satu kawan kita yang jadi operator sekolah. Misalkan seperti ini, yaitu untuk teman-teman lampiran berkas KP4 adalah yang pertama, yaitu fotokopi surat nikah gitu kan, kalau misalkan yang udah menikah. Kemudian surat keterangan masih aktif kuliah untuk yang anak usia 21-25, artinya meskipun anak kita itu usianya sudah segini, namun kalau misalkan masih kuliah itu wajib melampirkan yaitu surat keterangan masih aktif kuliah seperti itu, teman. Kemudian foto kopi SK tingkat atau SK KGB terakhir gitu ya. Nah, kemudian fotokopi KK dan juga surat keterangan gaji dari unit kerja lembaga bagi suami istri yang PNS atau P3K.
Nah, inilah kira-kira untuk berkas yang kita siapkan dan mekanisme nanti untuk pencairan tunjangan keluarga dan juga gaji P3K. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.